Kami masih berbincang-bincang mengenai penggunaan atau wacana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis. Saya beralih lagi ke Pak Andreas. Pak Andreas, ini memang masih dalam tahap wacana, tapi kemudian kita sudah mendengar begitu ya rencana-rencana dan juga anggaran yang dibutuhkan untuk bisa menggolkan program ini. Bahwa kemudian dana BOS itu yang sekarang diwacanakan untuk kemudian diproyeksikan untuk bisa menyalurkan atau misalnya memastikan program makan siang gratis ini berjalan ke depannya. Dari segi pengawasan, mekanisme yang seperti apa kira-kira yang mungkin bisa dilakukan ke depan? Atau Anda melihat celah-celahnya itu akan seperti apa? Karena Anda juga sudah mengatakan bahwa ini repot, begitu ya, program ini repot. Bagaimana Pak Andreas? Ini makanya kami ini kan ya bukan hanya bicara di ruang rapat, tapi kami juga bicara dengan para guru di kampung-kampung, di daerah-daerah kami yang apalagi daerah terpencil jauh seperti di NTT, di Alor, di Ngada, di Nagikeo sana yang ya mereka menyampaikan misalnya yang berkaitan dengan dana BOS. Selama ini kan dana BOS itu harus ya dengan laporan dan banyak guru. Mereka menyampaikan misalnya, satu hal yang mereka sampaikan, ya mereka tidak punya keahlian di dalam bidang pengelolaan keuangan. Jadi ada guru ada guru yang harus ditugaskan mengurusi dana BOS ini, melaporkan dan memanage dana BOS ini. Dan itu seringkali menjadi persoalan yang ya kemudian membuat mereka harus meninggalkan urusan utama mereka pendidikan tapi ya harus melaporkan dana BOS yang sekarang ada ini. Nah, itu saja sudah masalah gitu. Itu saja sudah satu hal, sehingga ya ini satu hal yang perlu kita dukung lebih baik sehingga dana BOS itu dikelola dengan lebih baik lagi nanti. Nah, kalau tambah lagi dengan urusan makan siang, kan siapa yang nanti mengurus ini? Apakah nanti vendor atau apakah guru-guru nanti diberikan tugas tambahan untuk menyiapkan makan siang gratis karena ini kan di sekolah kan. Tapi paling tidak kalau ketika berkaitan dengan anak-anak pasti guru-gurunya akan terlibat di situ. Jadi akan menyita waktu mereka untuk mengurusi pendidikan dengan tambahan tugas lagi mengurusi makan siang untuk anak-anak ini gitu. Nah ini hal-hal yang saya lihat sebagai tantangan lain lagi dalam dunia pendidikan berkaitan dengan ya makan siang gratis ini gitu. Sehingga kembali pada hal tadi gitu. Ya program ini kedengaran populis, bagus, enak gitu. Karena kalau mau menawarkan sesuatu yang gratis kepada orang, siapa yang tidak mau gitu. Tapi masalahnya pertama anggaran dari mana? Yang kami tentang tentu jangan sampai mengambil lagi anggaran pendidikan yang sudah terbatas, yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan mitra dari Komisi 10. Karena itu akan mengurangi tadi yang disampaikan oleh Ibu Retno. Upaya kita untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan kita gitu. Satu contoh yang kita hadapi sekarang, tantangan kita. Tadi Ibu Retno juga sudah menyinggung. Lama belajar orang Indonesia rata-rata di dalam evaluasi kami terakhir dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu 7,69 tahun. Artinya apa? Rata-rata lama belajar orang Indonesia itu belum lulus SMP. Nah, bagaimana kita bicara soal kualitas sumber daya manusia yang merupakan program utama dari 6 program dari pemerintahan Pak Jokowi, Kiai Haji Maruf Amin ini gitu. Nah, oleh karena itu sejak 2 tahun terakhir ini kami mendesak pemerintah dan termasuk juga dengan Bappenas untuk meningkatkan dengan wajib belajar 12 tahun. Nah, wajib belajar 12 tahun ini untuk menjawab persoalan yang tadi juga disampaikan oleh Bu Retno tadi. Tapi itu tentu konsekuensinya apa? Membutuhkan pembiayaan yang lebih. Selama ini kita punya program ya dana BOS, di samping dana BOS yang untuk seluruh siswa di suatu sekolah dengan dihitung per kepala, sehingga semua siswa memperoleh jumlah yang sama di sekolahnya atau di wilayahnya. Karena dana BOS ini juga beda-beda tergantung tingkat kemahalan di suatu wilayah. Nah, juga ada beasiswa tambahan. Karena putus sekolah di Indonesia itu kebanyakan disebabkan oleh ya persoalan ekonomi orang tua. Dan ini yang harus kita support melalui beasiswa untuk kemudian anak-anak itu bisa melanjutkan pendidikannya minimal 12 tahun. Setelah itu kalau bisa mereka masuk ke dalam perguruan tinggi melalui KIT kuliah
kuliah baik reguler maupun aspirasi gitu. Ya. Jadi hal-hal seperti ini yang kita butuhkan. Bahkan kita butuhkan meningkatkan jumlah anggaran pendidikan itu untuk salah satunya mengejar soal lama belajar manusia Indonesia, anak-anak Indonesia tadi. Di samping masalah yang menyangkut guru, masalah yang menyangkut infrastruktur pendidikan, dukungan untuk metode pendidikan yang sekarang kita kenal dengan Merdeka Belajar yang juga membutuhkan anggaran-anggaran untuk meningkatkan kualitas dari metode belajar, metode pendidikan yang digunakan kita sekarang. Jadi banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Sementara yang ini saya tidak melihat sebagai persoalan pendidikan. Gitu. Bukan sesuatu yang urgen begitu ya. Tapi kalau kita bicara dari anggaran pendidikannya, Pak Andreas, Anda sempat menyinggung karena lagi-lagi sumbernya akan diambil dari mana begitu ya? Dari anggaran pendidikan yang sekarang itu seperti apa sebenarnya posturnya? Berapa banyak yang kemudian dialokasikan untuk dana BOS? Berapa banyak yang untuk kesejahteraan guru? Apakah mungkin misalnya ketika diotak-atik ada bisa anggaran yang tersisa begitu yang bisa digunakan atau seperti apa, Pak Andreas? Iya, Kania. Tadi kan saya sudah sampaikan. Kalau ini anggaran makan siang ini hitungannya 15.000 per hari untuk katakanlah kalau 30 juta anak aja kalau mau dihitung atau mau dipilih, kalau 70 juta anak itu sudah 200-an juta lebih kan ya. Itu lebih besar dari anggaran pendidikan yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekarang. Jadi logikanya tuh nggak masuk gitu dari segi pembiayaan soal penganggaran gitu. Makanya saya bilang ya secara dalam tanda petik menyindir bahwa ya udah bikin aja kementerian makan siang gratis untuk menunjang pendidikan Indonesia gitu. Sehingga nanti ya dikelola khusus gitu. Karena ini jumlah anggarannya lebih banyak dari banyak kementerian yang lain juga gitu. Kami Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu hanya 4 triliun. Ini 200 triliun lebih. Baik, dari mana anggaran itu? Saya sendiri belum punya ide untuk itu gitu. Ya, tapi silakan kalau pemerintah berpikir bahwa itu adalah hal yang sangat urgent untuk carilah jalan gitu untuk itu. Carilah jalan. Bu Retno, ada jalannya jika memang dipaksakan bagaimana kira-kira mekanisme yang mungkin bisa digunakan? Ya, kalau memang dipaksa ya, misalnya soal makan nih. Sebenarnya kalau kita merujuk pada negara-negara yang ngasih makan siang gratis, mereka tidak ngasih makan SMP dan SMA. Jadi mereka tuh ngasih makannya PAUD dengan SD. Tapi kalau memang mau ya berarti pada level PAUD. Dan kenapa PAUD dan SD? Karena mereka jauh lebih berdampak soal makan dibanding anak SMP dan SMA. Itu udah telat kalau SMP dan SMA. Jadi memang PAUD dengan SD itu masih mungkin. Nah yang kedua, jumlah SD juga banyak. Nah kalau paling mungkin mau ya di PAUD. Lalu bagaimana anggarannya? Mungkin kalau mau ya, anggaran itu adalah kan ini anggaran pendidikan 660 T. Tapi buat Kemendikbud dan Kemenak yang punya sekolah kan nggak seberapa sebenarnya dibanding sekolah-sekolah kedinasan. Nah mungkin ngambilnya bisa dari sekolah-sekolah kedinasan gitu. Yang paling tinggi sekolah kedinasan itu yang dikelola justru oleh Kementerian Keuangan. Nah kalau memang mau ngambil pun ya, kalau saya pernah itu ya diskusi untuk menghitung-hitung, itu paling banyak juga 75 T paling. Jadi nggak mungkin sampai beratus-ratus T gitu ya. Itu saja menurut saya tiap kementerian yang diambil pasti sudah menjerit, sudah menolak gitu ya. Nah itu akan menimbulkan kegaduhan juga sih. Tapi kemungkinan ya misalnya dengan cara seperti itu peluang sih yang paling mungkin. Atau menaikkan pajak, kemudian juga mengurangi tunjangan para pejabat gitu ya. Paling itu ya, apalagi nggak ada. Dan bahkan ini Bank Dunia kan udah kasih warning ya, nggak boleh melampaui juga, jadi mesti hati-hati. Saya rasa kan DPR nih seperti Pak Andreas ini kan sedang menjalankan fungsinya nih untuk pengawasan. Nah kami kan organisasi profesi guru dalam Undang-Undang Guru Dosen juga punya tugas dan fungsi di pasal 42. Kami juga harus ikut menjaga dan mewujudkan tadi pendidikan berkualitas. Nah kalau ini ganggu kualitas pendidikan, makanya kemudian ditolak wacana ini. Karena kalau didiemin nanti jadi benar-benar dan nggak ada lagi gitu pembiayaan pendidikan, kan bahaya banget gitu. Seperti itu sih Mbak Kania. Iya. Mudah-mudahan semua catatan ini didengarkan. Terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.